Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke. Ya, sekarang sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu mau menginformasikan bahwa sekarang kita ini melakukan kegiatan tatap muka terbatas. Oleh karena itu, anak Rizal usahakan jaga jarak. Kau pesan sedikit. Ya, terus selalu menggunakan masker. Ya, Raffi, maskernya dipakai. Ya, begitu juga. Tidak boleh membuka masker selama kegiatan pembelajaran. Ya, Bu. Oke? Ya, Bu. Sekarang untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pagi ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Nah, kepada anak Feren, saya persilakan dia untuk memimpin doa. Ya, ayo. Semuanya berdiri. Kita berdoa. Berkatilah kegiatan yang kami akan laksanakan pagi ini. Semoga kegiatan kami berjalan lancar. Amin. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, anak, silakan duduk. Sekarang untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara kita Republik Indonesia ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib. Oke? Ya, Bu. Oke. Nah, lagu wajibnya itu berjudul apa? Garuda Pancasila. Sekarang Ibu mengajak kalian untuk berdiri. Ayo, semangat. Ya, saya minta satu orang untuk memimpin lagu tersebut. Siapa? Ayo. Siapa yang mau? Ya, Rizal. Garuda Pancasila. Ya. Pelajaran yang sudah kita dapat pagi hari ini. Ya, sekarang silakan duduk. Kalian perhatikan gambar yang ada pada PowerPoint ini, yang Ibu tampilkan ini. Kira-kira apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada pada gambar tersebut? Bekerja tugas. Bekerja tugas. Ya, Ya, mau menjawab angkat tangan. Kira-kira apa yang dilakukan pada kegiatan tersebut? Saya, Bu. Ya, Isral. Membersihkan rumah sama-sama, Bu. Membersihkan rumah secara bersama-sama. Sama. Bagus sekali. Ya, ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, Topan. Membersihkan jendela, Bu. Membersihkan jendela. Ya, bagus sekali. Ya, Cynthia. Saya, Bu. Membersihkan debu-debu, Bu. Membersihkan debu-debu. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Feren. Melap meja. Melap meja. Ya. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, Rizal. Membersihkan lampu sama-sama, Bu. Dan Membersihkan. Oh ya, bagus sekali jawaban kalian anak-anak. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian. Jadi kegiatan yang dilakukan pada gambar tersebut adalah membersihkan rumah secara bersama-sama. Ada yang pernah melakukan hal tersebut di rumahnya? saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Bagus sekali anak-anak ya. Jadi itu adalah tugas dan tanggung jawab kita berada di rumah.
Ya, bagus sekali anak Benda. Jadi kegiatan tersebut membersihkan rumah adalah salah satu tugas dalam anggota keluarga. Nah, sekarang anak-anak, materi ajar yang akan mau kita pelajari hari ini adalah peran. Yang pertama adalah peran dan tugas anggota keluarga, dan yang kedua adalah tentang kalimat tanya. Nah, tujuan pembelajaran yang mau kita capai di sini anak-anak, yang pertama adalah dengan kegiatan mengamati dan mengingat kegiatan di rumah, kalian akan menentukan tugas utama anggota keluarga sesuai dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila kelima Pancasila yang dilambangkan dengan padi dan kapas dengan benar. Yang kedua, setelah kalian mengamati nanti dan mengingat kegiatan kalian di rumah, kalian dapat membuat daftar tugas anggota keluarga ya sesuai dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila kelima Pancasila yang dilambangkan dengan padi dan kapas dengan tepat dan benar. Terus setelah kalian membuat daftar tugas anggota keluarga nanti, peserta didik atau kalian dapat menguraikannya peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari di rumah dalam bentuk tabel ya sebagai wujud pengamalan sila kelima Pancasila yang dilambangkan dengan padi dan kapas dengan benar. Nah, setelah kalian menguraikannya nanti dalam bentuk tabel ya, kalian akan menceritakan pengalaman kalian tentang peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari di rumah kalian sebagai wujud pengamalan sila kelima Pancasila yang dilambangkan dengan padi dan kapas di depan kelas dengan berani. Oke, siap? Siap. Nah, setelah itu nanti kita akan menonton video ya. Nah, video tentang bagaimana wawancara ya. Video ini kita akan menampilkan seseorang sedang melakukan wawancara. Nah, setelah itu nanti kalian akan dibagikan dalam bentuk kelompok. Ya, setelah itu di situ dengan berdiskusi kalian dapat mengidentifikasi tentang pembuatan kalimat tanya dengan tepat. Lalu dengan berdiskusi juga nanti kalian dapat mengidentifikasikan daftar pertanyaan tentang cara-cara perawatan tumbuhan padi dengan benar. Setelah itu dengan berdiskusi juga kalian akan menguraikan daftar pertanyaan tentang cara-cara perawatan tumbuhan padi dengan benar. Nah, setelah itu nanti kalian akan melakukan kegiatan demonstrasi atau bermain peran. Seolah-olah nanti kalian akan melakukan kegiatan wawancara dengan temanmu. Ya, setelah bermain peran nanti kalian akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Jadi anak-anak itu adalah tujuan yang mau kita capai pada pembelajaran hari ini. Raffi duduk yang sopan. Usahakan jaga jarak dengan teman dan selalu pakai masker. Ya? Nah, itu dia anak tujuan yang akan mau kita capai pada pagi hari ini. Nah, sekarang ibu memiliki sebuah cerita di sini. Ibu minta satu orang untuk membacakan cerita tersebut. Ya, Felix silakan maju untuk membacakan cerita yang ibu tampilkan di depan. Silakan. Hari Minggu adalah hari libur seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga seperti yang dilakukan keluarga Feren. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah, ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu di antara adalah menyiapkan makanan untuk keluarga serta
mengatur rumah tangga agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar, membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan anak-anak juga, membantu hal lainnya seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak, contoh hak ayah. Orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhan, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengalaman sila kelima Pancasila. Keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah demi sila kelima Pancasila. Iya, tepuk tangan untuk Feren. Ya, tepuk tangan Feren karena sudah membacakan teks tersebut untuk kita. Iya, kalian sudah mendengarkan baca teks dari Feren tadi? Sudah? Nah, kalian sudah membacanya juga dalam hati? Sudah? Sudah? Sekarang, menurut kalian apa isi dari teks tersebut? Apa yang diceritakan dari teks tersebut? Apa? Ayo, apa? Hah? Apa yang diceritakan dari teks tersebut? Hah? Apa isinya? Coba kalian lihat lagi. Apa menceritakan tentang apa teks tersebut? Ya, apa isi dari teks tersebut? Ayo. Peran anggota keluarga. Ya, betul sekali anak-anak. Jadi, teks yang ibu tampilkan di sini adalah menceritakan tentang peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali. Jadi sekarang anak-anak, ibu akan membagikan kalian LKPD, ya, lembar kerja. Nanti kalian akan mengerjakan tugas yang ibu kerjakan tersebut, yang ibu bagikan nanti. Itu dikerjakan secara mandiri. Itu siap? Siap. Oke, bagus sekali anak-anak. Sekarang ibu akan membagikannya. Ya, ini adalah lembar kerja peserta didik. Di situ di bagian depannya situ ada identitasnya, hari, tanggal, nama kelas. Kalian tulis di situ hari ini hari apa, tanggal, terus nama kalian, terus kelas berapa. Sudah pasti kelas 3. Waktu pengerjaannya ibu kasih kalian waktu selama 4 menit. Nah, kalian sudah membaca teks tersebut dalam hati. Lalu ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di sini tentang peran anggota keluarga. Nanti kalian dengar, perhatikan ke sini semuanya. Ini nomor 1, anggota keluarga siapa? Misalnya ayah, dia berperan sebagai apa? Terus tugasnya dalam kehidupan sehari-hari di rumah itu apa saja? Kalian tulis di sini. Isi di sini. Terus di sini misalnya ayah, peran, nama anggota keluarga, perannya sebagai apa? Terus tugasnya apa? Kalian tulis di sini isi sampai di bawah. Siapa-siapa, intinya siapa-siapa anggota keluarga yang ada di rumah kalian tulis semuanya di sini. Lalu jangan lupa perannya dan apa tugasnya. Siap? Siap. Oke, siap? Siap.
Ya, jadi ibu itu dia berperan sebagai apa? Membantu keluarga. Tulisnya di sini. Perannya ibu di sini membantu kepada keluarga. Jadi tugas yang ini adalah di sini mencuci baju di sini. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerjakannya? Harus tetap semangat. Ya, sekarang ibu akan memanggil beberapa dari kalian untuk membacakan hasil kerja kalian di depan kelas. Ayo, siapa yang mau? Angkat tangan. Ya, ada Feren. Ya, silakan Feren maju untuk membacakan hasil di depan kelas. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Feren. Jadi anak sekolah itu harus berani. Jangan malu untuk angkat tangan. Ya, Feren, silakan. Apa peran dari ayah? Itu kepala keluarga. Selain peran yang sudah disebutkan dalam teks, sebutkan peran ayah yang lain. Menjadi pemimpin. Apa bunyi sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengalaman sila kelima Pancasila. Kita satu hak dan kewajiban dirinya. Hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Dua, kewajiban menjaga adik. Satu, bapak. Peran kepala keluarga. Tugas mencari nafkah, mencari uang, mencari kayu, timba air, ayah juga yang melindungi keluarga. Dua, mama. Membantu kepala keluarga, menyuci piring, menyapu rumah, mengepel. Tiga, saya, anggota keluarga, menyuci baju, menjaga adik. Tiga, adik, anggota keluarga bermain. Ya, tepuk tangan untuk Feren. Ya, bagus sekali ya anak-anak. Pengalaman Feren dalam menentukan peran anggota keluarganya. Ada yang lain lagi? Ya, satu orang lagi. Ayo, siapa? Ayo, berani katakan nanti sudah berani. Ayo, tidak ada yang marah kalau salah. Ya, ayo berani. Siapa yang mau angkat tangan? Ya, beda. Tepuk tangan dulu untuk Benda. Ya, maju. Ya, sekali lagi. Tunggu dulu. Sekali lagi tepuk tangan untuk Benda yang semangat. Ya, sekarang Benda. Peran dari ayah kepala keluarga. Maju. Melindungi keluarga, pemimpin keluarga. Tiga, apa bunyi sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Empat, kewajiban di rumah. Hak di rumah adalah memperoleh kasih sayang dari keluarga. Lima, kewajiban Apa hak? di rumah. Hak di rumah adalah kewajiban di rumah adalah Kewajiban di rumah adalah membersihkan rumah. Satu, papa, kepala keluarga. Tugas mencari nafkah, mencari kayu, mencari uang. Ibu. Dua, ibu membantu kepala keluarga. Tugas mencuci baju, memasak nasi, mencuci piring. Tiga, kakak, anggota keluarga, mencari kayu. Saya, anggota keluarga, menyapu rumah, mencuci piring.
Sudah? Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Brenda. Ya. Yang pertama, tepuk tangan untuk Brenda. Ya, bagus sekali. Itu adalah pengalaman Brenda atau pengalaman Brenda dalam menentukan peran dan tugas dalam anggota keluarga. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penguatan atas jawaban-jawaban yang sudah kalian kerjakan. Nah, jadi ini di sini ini adalah gambar ayah. Pertama itu adalah gambar seorang ayah. Terus di sebelahnya gambar seorang ibu. Terus di sebelahnya gambar seorang anak. Jadi di bagian bawah itu adalah kegiatan yang dilakukan dalam suatu keluarga. Yaitu mereka sedang makan, sedang bercanda. Nah, sekarang apa tugas? Nah, untuk menambah jawaban yang sudah kalian tulis tadi, di sini Ibu memiliki tugas dan peran anggota keluarga. Ayah, dia itu perannya sebagai kepala keluarga. Tugasnya apa? Terus dan memberi rasa aman. Terus Ibu, apa perannya? Membantu kepala keluarga. Apa tugasnya? Menjadi pengasuh. Terus mendidik dan melindungi. Terus anak itu berperan sebagai anggota keluarga. Jadi tugasnya adalah belajar dan membantu membersihkan rumah. Anak-anak itu adalah tugas dan peran anggota keluarga. Jadi apa bunyi sila kelima tadi? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang anak-anak, nah itu tadi sila kelima. Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Bagus sekali anak-anak. Nah, bagaimana wujud pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain dan dapat membantu. Misalnya, pagi tadi misalnya Feren datang ke sekolah, tiba-tiba dia terangkut, lalu terjatuh. Nah, lalu Rizal melihat kejadian tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Rizal? Membantu. Jangan menertawakan kesusahan orang lain. Yang kedua itu apa? Misalnya di rumah tadi kewajibannya adalah membantu orang tua. Terus haknya otomatis adalah mendapat kasih sayang dari orang tua. Itu adalah menjaga keseimbangan. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah apa? Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan perilaku adil. Harus bersikap adil. Terus yang keempat, tidak melakukan perbuatan yang dapat banyak pihak. Tidak boleh mencuri. Yang rugi siapa? Kalau misalnya kamu mencuri, selain kamu, orang tua juga kan malu, ya. Jadi jangan mencuri. Nah, terus yang kelima adalah menggunakan hak milik dengan tetap mempertimbangkan nilai keadilan. Tidak perlu boros dan gaya hidup terlalu mewah. Misalnya Feren punya, misalnya bapaknya Dodi saja, dia memiliki sepeda motor. Dia harus menggunakan sepeda motornya dengan baik. Tidak boleh racing atau apa, karena itu akan mengganggu orang lain. Nah, itu adalah
wujud pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sebagai bentuk pengamalan sila kelima Pancasila, kita harus bertanggung jawab atas peran dan tugas kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan cara merawat tumbuhan, yang ada di sekitar lingkungan rumah kita. Ya, siapa yang di sini yang memiliki tumbuhan di sekitar rumahnya? Ada? Ya, bagus sekali. Jangan hanya ada tumbuhan, tetapi kalian harus merawatnya pula ya, anak-anak. Nah, sekarang kita akan menonton sebuah video. Nah, tentang bagaimana cara mewawancarai orang lain. Iya. Ya, sekarang anak-anak kita akan menonton sebuah video. Video tersebut berisi, nanti kalian akan nonton. Bisa dengar suaranya? Tidak. Nah, coba dengar dengan baik-baik suaranya kecil, oke? Padahal di sini ibu sudah menaikkan volumenya. Simak baik-baik videonya. Baik-baik, nonton, simak. Ya anak-anak, karena kita mengalami kendala dengan suara yang tadi, ibu akan coba putarkan melalui laptop yang ini juga. Dengar suaranya dari sini, cara dia berwawancara bagaimana, dengar suara
contoh bagaimana cara kita berwawancara, melakukan wawancara dengan orang lain. Nah, anak-anak, kalimat apa yang kita gunakan dalam membuat atau dalam melakukan kegiatan wawancara? Kalimat apa yang kita gunakan? Kalimat apa? Kalimat apa? Baik. Kalimat baik. Ada lagi? Sopan. Kalimat tanya. Jadi anak-anak, saat kita melakukan wawancara dengan orang lain, kita menggunakan kalimat tanya. Nah, apa saja unsur-unsur atau macam-macam kalimat tanya? Yang pertama di situ anak adalah kata tanya. Tanya. Kata tanya apa? Kata tanya. Kata tanya apa? Kata tanya apa? Coba lihat di situ. Kata tanya apa? Misalnya, apa sarapan Dodi pagi ini? Jawabannya adalah sarapan Dodi pagi ini misalnya adalah nasi goreng atau roti. Terus yang kedua adalah kata tanya mengapa? Misal di situ, mengapa Topan tidak masuk sekolah hari ini? Ya, jawabannya bisa Topan tidak masuk sekolah karena sakit. Terus siapa? Siapa yang membuat sarapan untuk Dodi? Ibu. Terus kapan? Kapan itu menanyakan suatu kejadian. Kapan terjadinya? Kapan waktu yang tepat untuk belajar? Waktu yang tepat untuk belajar di rumah itu pukul berapa? Pukul 7 misalnya. Terus kata tanya dari mana? Misalnya, di mana Anggrek tinggal? Atau kemana Cynthia pergi di akhir pekan? Cynthia pergi berkunjung keluarganya di akhir pekan. Terus bagaimana? Bagaimana Benda sampai terluka? Nah, misalnya Benda karena dia terjatuh dari sepeda. Ya, bagaimana? Mulanya Benda bersama kakaknya mengelilingi desa misalnya. Tiba-tiba di tengah jalan ada sebuah kerikil, sebuah batu, Nah, yang berikut adalah berapa harga balkon yang dibeli oleh Risa? 2.000. Ya, harga balkon yang dibeli oleh Risa adalah 2.000. Itu adalah macam-macam kata tanya. Terus ciri-cirinya, yang pertama adalah menggunakan intonasi naik. Menggunakan intonasi naik. Macam pertanyaan yang saya ajukan tadi kan, mengapa Benda terluka? Intonasinya naik turun begitu, Terus yang kedua, menggunakan kata tanya. Kata tanyanya itu tadi apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dapat menggunakan partikel tanya kah. Apakah, bagaimanakah, mengapakah, dimanakah, dan manakah, dan seterusnya. Itu maksud dari menggunakan partikel kata tanya kah ini. Oke, sudah paham anak-anak? Sudah paham? 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 Nah, sekarang ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok diskusi. Nanti kalian akan mengerjakan LKPD yang ibu bagikan. Nah, sekarang ibu akan membagikan kalian ke dalam 2 kelompok diskusi. Ya, nanti kelompok satunya ini, kelompok 2-nya yang ini. Sekarang ibu mau membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Ya, sekarang
balik posisi, ya Feren, mukamu ke belakang, menghadap ke belakang, begitu juga kamu dan kamu gabung di sini. Ya, sekarang anak-anak, ibu sudah membagikan kalian dalam kedua kelompok. Nah, sekarang kalian mengerjakan LKPD yang sudah ibu bagikan tadi. Nah, di situ kalian kerjakan di situ. Di situ ada kegiatan awalnya. Nah, perhatikan gambar itu, kamu jawab pertanyaan di situ. Setelah itu ada juga kegiatan isinya. Terus dan kegiatan akhirnya tadi, kegiatan akhirnya nanti adalah membuat kalimat tanya. Jadi saat melakukan diskusi itu harus semuanya aktif. Nanti ibu akan mengambil nilai saat kalian berdiskusi. Apakah si Rinto ini aktif dalam mengerjakan dalam berdiskusi dengan temannya atau bagaimana? Begitupun sebaliknya dengan teman-teman kelompok 1. Oke, siap? Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham? Sekarang kerjakan LK yang sudah ibu bagikan tersebut dalam diskusi, diskusi dengan teman. Yes, ya. Sekarang ayo bicara. Tanya pendapat teman, bagaimana menurut kamu yang ini? Ya Adrian, masuk di sini kau. Ya, jika ada yang belum dipahami, diskusikan dengan teman. Begitu juga kalian. Jika ada yang tidak dipahami, diskusikan dengan saya. Disebut apa? Ada sobo. Ini kan disebut sebagai apa? Yang bekerja di Sabah. Sama apa? Petani. Ya, Terus apa punya? Ada kendala? Ya, ini dari orang-orang ini sebagai apa? Mereka yang bekerja di sawah itu disebut sebagai apa? petani. Iya, petani. Untuk mendapatkan informasi dari petani, kalian dapat melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, apa yang harus kalian persiapkan? Dengan baik. Apa yang harus kalian persiapkan sebelum melakukan wawancara? Dengan baik. Menyusun pertanyaan. Ciri-ciri kalimat tanya yang sudah dijelaskan tadi. Anak-anak sudah selesai? Sudah? Nah, sekarang ibu akan memanggil kalian untuk melakukan presentasi di depan kelas atau bermain peran, melakukan bagaimana kegiatan berwawancara. Tadi kalian sudah menonton cara berwawancara. Nah, sekarang kalian melakukan kegiatan bermain peran, di mana di situ nanti ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pewawancara, dan juga ada yang ada yang bertugas untuk menulis. Nah, sekarang ibu panggil kelompok 1 untuk pertama melakukannya. Ya, sebutkan untuk kelompok 1. Siapa yang sebagai narasumbernya? Yang sebagai petani? Ibu Tani? Oh, di sini. Kamu di sebelah. Kamu di sebelah. Ya, Feli kau di sebelah sini. Cynthia kau di sebelah sini. Silakan melakukan kegiatan wawancara dengan. Ya, baik anak-anak, kelompok 1 akan memeragakan atau bermain peran tentang kegiatan mewawancarai Pak Tani. Nah, untuk kalian, untuk kelompok 1 yang tidak bertugas dan untuk kelompok 2, kalian
kalian mengamati kegiatannya mereka. Nanti jika ada yang tidak dipahami, nanti akan ditanyakan. Oke, siap? Ya, Bu. Ya, Rizal, Ya, Bu. fokuskan pandangan ke sini. Ya, ayo mulai. Selamat siang, Ibu Brenda. Apakah kami boleh membangun cara? Boleh. Apa yang sedang petani lakukan? Membajak sabah. Mengapa tanaman padi disemprot menggunakan pestisida? Supaya hama dan penyakit mati. Siapa yang sedang membajak sawah? Ayah. Di mana tanaman padi ditanam? Sawah. Bagaimana cara agar tanaman padi dapat tumbuh dengan baik? Menyiram pupuk. Berapa hasil padi di sawahmu? 20 karung. Kapan waktu yang tepat untuk memanen? Setelah padi mengembang. Sudah? Sudah, Bu. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk padi. Ya, tepuk tangan. Ya, nah sekarang kalian kembali ada dulu. Kalian masih. Nah sekarang ibu panggil kelompok mulai dulu. Ya, ibu panggil kelompok. Ya. Selamat pagi, Bu Marisa. Ya. Apakah yang dilakukan oleh Bapak sebelum memanen padi? Membajakkan sawah. Mengapa tanaman diberi pupuk? Biar sehat dan subur. Siapa yang merawat tanaman padi? Ayah. Kapan waktu tepat memanen padi? Setiap bulan Desember dan September. Dari mana Bapak mendapatkan pupuk? Beli. Bagaimana cara memastikan tanaman Bapak terkena penyakit? Semprot dan pupuk. Berapakah hasil padi sekali panen? Sekitar 7 dan 10. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekarang Ibu tunggu dulu. Ibu akan memanggil kalian perwakilan satu orang. Nanti bacakan pertanyaannya di depan. Lalu bacakan pula jawabannya sudah kalian. Nah, dari hasil wawancaranya kalian. Ya, ayo maju. Ya, mulai dari kamu. Ya. Baca di depan. Apakah yang dilakukan oleh Bapak sebelum memanen padi? Membajak lumpur. Membajak sawah.
sekali anak-anak, mari kita beri tepuk tangan untuk Cynthia. Nah, sekarang anak-anak, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian susun. Pertanyaannya setelah ibu lihat tadi, dan setelah mendengar hasil wawancara kalian, pertanyaannya itu sudah bagus sekali dan jawabannya pun itu sudah sangat sesuai. Berarti anak-anak kalian sudah memahami cara-cara menggunakan atau membuat kata tanya. Oke anak-anak, sudah paham? Sudah? Ya, sekarang sebagai lanjutannya nanti, dari sini kan ada orang tua yang berperan sebagai petani. Oh ya, bekerja sebagai petani. Ya. Nanti tanyakan pertanyaan itu kepada orang tua kalian. Oke? Oke? Oke. Ya, baik anak-anak. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian susun ini, nanti disalin, kemudian nanti tanyakan itu kepada orang tua kalian. Itu tugas yang kalian kerjakan di rumah nanti. Nanti akan dikumpulkan kembali pada saat pertemuan berikutnya. Oke. Anak-anak, itu tadi. Nah, ibu sekarang apa saja yang sudah kalian pelajari? Apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Apa saja tadi? Tentang apa saja? Ya, Feren? Memanen padi. Ya, ada lagi ya. Membersihkan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Iya, Dodi. Membersihkan rumah. Ya, ada lagi Rijal? Membajak sawah. Ya, Cynthia. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Cynthia. Jadi anak-anak yang sudah kita pelajari pada hari ini, yang pertama tadi adalah peran dan tugas anggota keluarga. Ayah tadi berperan sebagai apa? Kepala keluarga. Sebagai apa lagi? Pemimpin. Sebagai apa lagi? Pelindung. Itu tadi peran dari kepala keluarga, yaitu ayah atau bapak. Setelah itu ibu tadi, apa peran dari ibu tadi? Membantu kepala rumah tangga. Apa tugasnya ibu di rumah? Mencuci baju, kasih makan babi dan lain sebagainya. Terus anak itu berperan sebagai anggota keluarga. Yang harus anggota keluarga. Apa tugasnya Dodi? Tugas dari anak di rumah? Intinya adalah membantu kegiatan di rumah, membantu orang tua. Jadi itu adalah tugas, peran dan fungsi anggota keluarga. Terus anak-anak yang kita pelajari juga hari ini adalah kalimat tanya. Di situ ada baca-baca kalimat tanya. Ada kata tanya apa saja tadi? Kata tanya? Kata tanya? Mengapa? Ya, mengapa? Kenapa? Mengapa? Siapa? Kapan? Itu adalah macam-macam kata tanya. Nah, macam-macam kata tanya itu yang kita gunakan untuk mewawancarai orang. Dengar Rafi, dengar. Kalau ibu lagi ngomong di depan, tolong perhatikan. Saling menghargai, saling menghormati. Dengar itu Rizal? Itu macam-macam kata
kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih ya, itu tadi soal evaluasi yang Ibu jelaskan. Bagaimana? Sudah? Sudah selesai? Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Betul. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu ambil dan kumpulkan hasilnya. Sekarang itu 4 titik, Bu. Ya, kalian ambil di tempat saja. Biar kita yang ambil. Ya. Ya, anak-anak, terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi sangat aktif hari ini dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Ya, Risa, dengar di sini. Ibu sudah bilang tadi itu saling menghargai. Itu juga perwujudan dari sila kelima Pancasila. Saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Sekarang anak-anak, untuk kegiatan berikutnya, Ibu harap kalian lebih semangat, lebih percaya diri. Jangan malu-malu untuk tampil di depan kelas, harus berani. Dengar itu? Dengar? Dengar itu? Terus jangan lupa untuk menerapkan pengamalan sila-sila kelima Pancasila. Yaitu ingat tugas dan peran kita masing-masing di rumah. Lakukan itu, imbangi dengan hak dan kewajiban. Oke, anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Baik, anak, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu meminta satu orang untuk memimpin doa. Siapa? Ayo. Ya, itu dia.